yang penting saya silakan ya makanya kalau saksi itu kan tidak membuktikan ya saya susahnya kan keterangan yang anda benar atau tidak nanti silakan disimpulkan di pembelaan begitu ya. Oke, saya mau tanya yang membuktikan itu menuntut umum sama penasihat hukum bukan saksi ya. satu pertanyaan Silakan. kapan dia bilang tentang kencing kuda tanggal berapa? Itu boleh ditanyakan nanti ke saya lupa yang juga, tapi boleh ditanyakan nanti ke saksi Silvi Novita apa Silvi Kalau lupa jangan saya lupa ya. saya lupa Pada yang lain lupa, tapi boleh tanyakan nanti ke saksi Silvi. Saksi Silvi. Ya saya lupa. Jadi terkait dengan produk ini saya membaca profil perusahaan Anda. Profil perusahaan PT Grafitsa RFA Group. Ya. Penanggung jawab terhadap produk-produk ini kalau menurut PT ini adalah direktur utama, betul? Betul. Anda? Ya. Oke. Ya, terkait dengan ini semua produk yang bermasalah ataupun yang dipersoalkan, apakah terdakwa pernah mempersoalkan produk-produk RFA ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada masalah di dalam skincare. Masalah di mana? Saya pikir sementara cukup ya, Pak, ya. Tidak ada masalah. silakan dilanjutkan ke tim yang lain. Terima kasih yang mulia. Kita lanjut ya, saudara saksi ya. Tadi ini keterangan Anda kira-kira baru 5 menit yang lalu ya. 14 November, tadi Anda jelaskan 14 November puncak ancaman yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ini baru 5 menit yang lalu tadi ditanyakan oleh rekan saya. Tapi tadi Anda jelaskan di 14 November itu, 14 November 2024, istri Anda sudah mentransfer uang. Nah, bagaimana menyambung logikanya itu pada saat puncak ancaman di 24 November yang Anda jelaskan tadi di 2024, lalu 14 November itu juga ada istri Anda mentransfer uang ke PT Barosesa yang bermiliar. Bagaimana coba menyambung logikanya? Jadi menyambungnya izin mulai menjelaskan karena itu udah terlalu lama ya, jadi agak saya lupa waktu itu. Tadi Anda ditanya Ya, waktu itu lama. Waktu itu pos saya rekam itu dari percakapannya kan meminta uang. Setelah itu kalau nggak salah itu ada 2 kali perekaman juga, kalau nggak salah saya lupa. Cuma di situ langsung tutup telepon, saya baru transfer, setelah transfer baru telepon. Jadi ada jeda dari pengancaman itu, ada jeda waktu. Jadi tadi kan Anda bilang Ya. siang menjelang sore. Ya. Kalau tadi sama saudara jaksa ya, siang menjelang sore duitnya ditransfer ke Anda. Betul. Pertanyaan saya, puncak di 14 November yang tadi Anda bilang ancaman yang diberikan oleh Nikita kepada istri Anda itu puncaknya di tadi jam berapa? Kalau tadi siang menjelang sore sudah Di ditransfer. sore kalau nggak salah. Jadi kasih duit dulu baru diancam. Iya, ngancam dulu baru ngasih duit. Nggak ada kita ngasih duit dulu baru ngancam. Iya, makanya Ngancam dulu baru ngasih duit. iya, kalau itu Ya di situ ada jeda waktu. Waktu waktunya saya nggak tahu. Gitu. malam. Saya balik ke persoalan di dalam wilayah saudara ya. Jadi sebenarnya masalah ini apakah masalah pribadi atau masalah PT produk skincare Grafitsa Boster? Karena Anda menjelaskan di sini masalahnya karena direview yang produk Boster itu. Izin penjelasan yang mulia, jadi masalah ini adalah masalah pribadi karena pribadi saksi elektronis dan serang. Ya,
Dan terkait produk, ini produk kita terkait apa? Booster Cell itu adalah sebuah treatment yang Booster Cell itu sebuah treatment yang direview oleh terdakwa Nikita Mirzani dan Samira setelah tanggal 3 Desember setelah hasil rekomendasi memiliki laporan. Bukan masalah skincare produk Glavitsa. Ini kalau begitu apa Anda bersedia ini mencabut BAP Anda? Tenang. Ini kan fakta, ya sesuai KUHP, ya kan? Yang disampaikan di persidangan adalah yang dijadikan sebagai alat bukti. Yang benar yang mana? Yang di BAP ini atau keterangan Anda? Atau Anda bertahan dengan keterangan Anda? Ini cabut, bersedia nggak? Saya di BAP itu saya bukan. Pak. Dibacakan saja itu sebenarnya bisa dibacakan. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan 6. Ya. Saya bacakan gini, ya. Di berita acara tanggal 3 Januari 2020 sebenarnya sama sih, di berita acara kedua juga sama. Akan saudara jelaskan, ini pertanyaan penyidik ya. Nomor berapa ini? Nomor berapa? Nomor 3 sampai nomor panjang sih yang mulia ini sampai nomor 7. 6. Intinya begini, intinya dari BAP dari 3 sampai 6 itu saudara itu menjelaskan begini, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun huruf Niki huruf A. Kami minta untuk dibacakan untuk disimpulkan. Dan ini saya baca, Sebentar. ini lagi dibaca. Sebentar, ya. Sebentar. Kalau memang itu mau disamakan atau tidak antara transaksi dengan DPP, ya. Kalau nanti dibacakan intinya ya tidak akan nyambung. Oke, saya bacakan dulu, nggak apa-apa. Kalau itu tidak apa, Oke, saya silakan. bacakan dulu. Kan begitu. Karena ini kaitannya dengan surat dakwaan. Silakan dibaca. Dakwaan kan menyebutkan Silakan dibaca. Ini saya jelasin dulu ya, ini biar paham semua, ini banyak media yang nonton ini. Iya, Ya. kalau intinya nanti akan mempengaruhi subjektivitas. Baca aja. Oke, saya baca ya. Akan saudara jelaskan kronologis kejadian dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir berubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 368 KUH pidana dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan dengan laporan polisi nomor LPP dan 735 dan seterusnya. Ya, itu pertanyaan dari penyidik. Lalu Anda jawab begini, dapat saya jelaskan kronologis kejadian dan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 368 KUHP dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tentang TPPU dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 735 dan seterusnya sebagai berikut. Nah,
Ini keterangan Anda. Pada bulan Oktober 2024, saya mengetahui bahwa istri saya yang bernama Saudari Reza Lenis Pretianisari diberitakan negatif oleh akun TikTok atas nama Niki Huruhara dengan tautan https://www.tiktok.com/Niki-Huruhara yang diketahui milik Saudari Nikita Mirzani atas dan nama Dokter Detektif dengan tautan https://www.tiktok yang diketahui milik Dokter Amira yang menyebutkan bahwa produk dari skincare Saudari Reza Lenis Pretianisari merupakan produk overclaim serta menyebutkan bahwa produk tersebut merupakan produk penipuan. Kan tadi saudara bilang bahwa ini adalah masalah pribadi, tapi di BAP Anda ini masalah perusahaan, masalah produk skincare Glavitsa. Yang benar yang mana? Izin menjelaskan bahwa memang terdakwa Nikita Mirzani ini bukan hanya menyerang secara pribadinya saja, tapi beberapa produk itu memang dia menjelek-jelekan juga. Tapi kembali lagi bahwa yang membuat laporan ini adalah saksi Reza Gladys. Ya, saksi Reza Gladys itu merasa kredibilitasnya sebagai dokter ini ya rancang. Jadi pribadi ya, pribadi, bukan urusan perusahaan, ya. bukan urusan produk-produkan lah, bukan urusan skincare-skincarean lah. Ya, Gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya, biar nanti kita simpulkan. Cukup ya, mulia. Silakan kalau masih ada yang lain. Izin melanjutkan ya mulia. Saudara saksi, tadi kan saudara jelaskan, saudara itu merekam ya dari kejadian daripada video call atau teleponan antara saksi MD dengan Dr. Oki dan IM ya, dan terdakwa itu ya. Apakah setiap ada kejadian tersebut saudara rekam? Tidak, di saat saya berdekatan sama istri baru saya rekam. Kalau misalkan memang saya lagi berdekatan, tapi kalau tidak saya tidak rekam. Tapi tidak ke semua. Tidak kesemuan. Dan kenapa pada saat ada rekaman seperti ini saudara melakukan rekaman? Saya tadi sudah dijelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa saya punya firasat yang memang yang baik. Kalau gitu kami menolak bukti rekaman itu karena dilakukan secara ilegal yang mulia. Karena itu kan direkam. Silakan ditanggapi di pembelaan. Oh baik yang mulia. Oke, selanjutnya. Nah, pada saat ada saudara kan di sini menjelaskan pada saat adanya saudara sempat bertengkar dengan saksi Reza Gladys. Ya, Terkait apa? Bisa jelaskan? ya saya terkait dengan masalah uang itu pun saya bertentang. Uang yang mana? Yang mau diserahkan. Uang yang mana kan? Uang yang tanggal 14 November. 14 November. Ya, yang menyatakan tempatan itu saya bertengkar juga. Terus di tanggal 27 November di saat saksi Sandra meminta uang juga saya bertengkar. Karena saya fokus kepada yang diserahkan 4 miliar itu. Ya. Saudara kan tadi dari 5M terus ke 4M. Ya. Saudara itu kan memutuskan dalam waktu yang cepat. Itu saudara bertengkar ya? Ya bertengkar karena tapi saya lihat istri kan sangat terkesan waktu itu. Dan saat itu juga Ya, sangat terkesan. Oke, selanjutnya yang saya tanyakan, kan ditransfer itu tanggal 14 ya. Terus selanjutnya yang cash itu saudara berikan itu di tanggal 15-nya. Bagaimana saudara bisa mengambil uang sebanyak itu di waktu yang cepat? Apakah ada prosedur khusus dari bank untuk mengambilnya atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya itu saya berangkat pagi, saya ke sana, saya berangkat pagi, soalnya itu hari Jumat atau hari apa ya, saya berangkat jam 10, saya sama Franky, terus Nali,
Terus saya tinggal Jumatan dulu, saya ambil, pokoknya waktu itu lumayan antri dan saya lumayan hitungnya lama juga di situ. Dan itu bisa diambil semuanya. Iya. Sementara cukup yang mulia. Silakan kalau masih ada. Ya, terima kasih yang mulia izin bertanya. Ya, saudara saksi, tadi kan saksi bilang berkali-kali katanya Dokter Oki bilang sudah tutup saja uangnya, mulutnya pakai uang. Saya baca di BAP yang di transkrip semua tuh menurut saya menurut di transkrip ini saya tidak menemukan yang Anda dan istri Anda bilang dari tadi. Itu kira-kira Anda tuh ngomongin ke siapa? Apa buktinya? Sebelum dasar yang mulia tadi terkait yang Oki bilang tutup mulutnya, Dr. Oki bilang, saksi Oki bilang tutup mulutnya pakai uang 4M. Itu saya tidak ada di tidak ada, bukan saya tidak bersama dengan saksi Reza Gadis. Jadi dia tidak tahu, yang tahu itu ada saksi Franky. Tapi kok Anda dari tadi ngomong begitu? Yang tutup mulut 4M itu adalah percakapan Matil dengan saksi Reza Gadis. Saksi Reza Gadis pada tanggal 14 November. Ya, kalau begitu Anda jangan jelaskan karena kan itu Anda tidak tahu kebenarannya. Tutup mulut itu yang Anda bilang kan yang Dokter Oki bilang super aja mulutnya kita pakai uang. Anda tidak tahu kan? Tidak tahu, tapi kan saksi Franky cerita ke Iya, saya. cerita. Tadi itu bisa cerita tadi saksi Franky yang cerita. Sebentar saksi, di transkrip ini saya baca berulang-ulang selama 1 minggu. Tidak ada bahasa itu. Tidak ada bahasa itu. Ya, itu satu pertanyaan saya yang selanjutnya. Anda bilang katanya Mail itu meminta uang 5 miliar. Dari rekaman yang mulia izin, dari rekaman yang sudah beredar yang memang direkam oleh saksi sendiri dan mungkin disebarkan sendiri, saya tidak tahu. Ya di situ jelas sekali di rekaman itu dan mungkin yang di sini juga sudah mendengar. Di situ Reza Gadis mempush Mail untuk berkali-kali sebutkan saja Mail angkanya, sebutkan apa saya tidak enak. Itu maksudnya gimana ya? Kok Mail sahabat saya dipush begitu untuk Yang izin yang boleh saya menjawab di sini, yang saya tahu sudah berkali-kali, cuma bilang, aduh saya nggak enak ini nyebutnya ya gimana? Oh nggak apa-apa, yang pikir mungkin masuk akal gitu, ternyata kan besar juga gitu. berapa kali yang Anda ingat? Yang Anda ingat berapa kali? Saya lupa cuma waktu itu bilang bahwa aduh saya nggak enak ya bilangnya, boleh nih bilang, boleh nih bilang. Itu saudara Mail yang memang. Anda lupa, tapi kan Anda berada di sisinya Iya, sudah. tapi kan ini kejadian udah berapa bulan belakang. Anda lupa. Iya. Oh iya, karena kalau saya ingat. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya, Kalau saya lupa. berkali-kali. Iya, tapi saya lupa, saya ingatnya adalah di saat terdakwa mengancam saksi Reza Gadis. Dan saya ingat. Tadi saudara